warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Fitro, kelas 11 kelas 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang nasionalisme Asia Afrika sebagai tugas sejarah peminatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian nasionalisme menurut beberapa ahli. Autobier berpendapat nasionalisme adalah suatu kesatuan berbagai atau karakter yang timbul karena perasaan senasib. Sedangkan menurut Benedict Anderson, nasionalisme adalah sebuah komunitas politik berbayang sebagai kesatuan terbatas dan kekuasaan tertinggi. Dan menurut Miriam Rudyard, nasionalisme adalah suatu perasaan subjektif pada sekelompok manusia bahwa mereka merupakan satu bangsa. Sedangkan menurut Joseph Ernest Steinman, nasionalisme adalah sekelompok individu yang ingin bersatu dengan individu lain yang didasari dorongan kemauan dan kebutuhan psikis. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perkembangan awal nasionalisme. Nasionalisme lahir ketika di Inggris terjadi The Glorious Revolution pada 1689. Semangat The Glorious Revolution menyebar ke Amerika Serikat dan Eropa. Revolusi Prancis dan revolusi industri di Inggris memicu penyebaran nasionalisme di Eropa. Nasionalisme di Asia dan Afrika mulai berkembang setelah pembukaan terusan Suez di Mesir pada 1869. Keberadaan terusan ini memperpendek jalur pelayaran antara Asia, Afrika, dan Eropa. Kondisi ini memudahkan bangsa-bangsa di Asia berkunjung ke Eropa untuk belajar. Dalam studinya di Eropa, mereka mengenal paham-paham baru yang berkembang di Eropa. Sekembalinya ke tanah air, mereka menyebarkan paham-paham baru tersebut sehingga mempercepat perkembangannya nasionalisme di Asia. Yang ketiga, gerakan nasionalisme di berbagai kawasan. Yang pertama adalah nasionalisme di Tiongkok. Nasionalisme Tiongkok muncul bersama dengan Revolusi Tiongkok pada abad 19. Nasionalisme Tiongkok dilatar belakangi kekecewaan rakyat atas kekuasaan dinasti Manchu yang dianggap bukan bagian dari bangsa asli Tiongkok atau etnis Han. Kemunduran dan kehancuran Tiongkok dalam Perang Tiongkok-Jepang mendorong nasionalisme yang dipimpin golongan intelektual, salah satunya yaitu Sun Yat-sen. Nasionalisme Tiongkok bertujuan membentuk kesatuan negara Tiongkok di bawah pemerintahan yang kuat dan membangun negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Konsep nasionalisme di Tiongkok didasarkan pada Danminju I atau Tiga Sendi Kedaulatan Rakyat yang terdiri atas nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Yang kedua adalah nasionalisme di Jepang. Pada zaman dahulu, Jepang merupakan negara agraris yang menutup diri dari dunia luar. Sejak masa pemerintahan Shogun Tokugawa, Jepang menerima sistem politik isolasi selama setengah abad yang tujuannya untuk menjamin keberlanjutan pemerintahan Shogun dan mencegah masuknya pengaruh asing. Akibat politik isolasi, Jepang mengalami ketertinggalan dari bangsa lain. Oleh karena itu, muncul semangat nasionalisme bangsa Jepang untuk bangkit modernisasi negerinya. Yang ketiga adalah nasionalisme di India. Faktor dari luar yang turut mengaruhi nasionalisme India adalah kemenangan Jepang dalam melawan Rusia pada 1905. Nasionalisme India juga dipengaruhi oleh beberapa faktor dari dalam negeri. Gerakan dan pemikiran nasionalisme yang muncul di India yaitu satu, pemikiran Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi merumuskan beberapa langkah yaitu ahimsa, artinya mengalahkan lawan dengan tidak melawan atau tidak melakukan apa-apa. Yang kedua adalah satyagraha, artinya gerakan untuk tidak bekerja sama dengan kaum penjajah. Yang ketiga adalah hartal, artinya pemogokan atau perlawanan melalui gerakan tidak berbuat apa-apa. Dan yang terakhir adalah swadesi, artinya gerakan untuk
menggunakan produksi sendiri dan tidak menggunakan pada produksi bangsa lain. Yang kedua, gerakan nasionalisme yang muncul di India yaitu gerakan Brahma Samaj, merupakan gerakan menghilangkan kepercayaan banyak dewa dari masyarakat India. Tokoh Brahma Samaj antara lain Ram Mohan Roy dan Rabindranath Tagore. Yang ketiga adalah gerakan All India National Congress, merupakan gerakan rakyat India yang bertujuan mencapai kemerdekaan dari penjajahan Inggris. Gerakan ini dicetuskan pada 1885 oleh Alan O'Hom. Yang keempat adalah nasionalisme di Mesir. Gerakan Wahabi yang menentang kekuasaan Turki Utsmani berkembang menjadi gerakan awal nasionalisme di Mesir. Nasionalisme Mesir semakin berkembang ketika Napoleon Bonaparte membawa nilai-nilai liberalisme dan nasionalisme pada 1798. Pengaruh lain yang turut mendorong nasionalisme Mesir adalah gerakan Turki Muda di Turki. Nasionalisme Mesir memuncak setelah Arabia Pasha mengadakan pemberontakan pada 1881 sampai 1882. Gerakan tersebut berubah menjadi tuntutan adanya perubahan pemerintahan dan pada 7 Desember 1907 kaum nasionalis mengadakan Kongres Nasional yang dipimpin oleh Mustafa Kamil. Tujuan kongres tersebut membangun Mesir secara liberal untuk mencapai kemerdekaan penuh. Yang kelima adalah nasionalisme di Turki. Melihat kondisi Turki terpuruk setelah kalah dalam Perang Dunia I, muncul gerakan mengembalikan kejayaan Turki. Salah satunya gerakan Turki Muda yang dipimpin Anwar Bey. Selanjutnya dilanjutkan Mustafa Kemal Pasha yang berhasil menyelamatkan Turki dari kehancuran dan penjajahan bangsa Eropa. Mustafa Kemal mengobarkan semboyan URK, Ogun, Kalis, dan Guven, yang artinya Turki banggalah, bekerjalah, dan percayalah. Mustafa Kemal Pasha kemudian menghapus sistem kesultanan dan mengubah menjadi Republik Turki pada 29 Oktober 1923. Mustafa Kemal Pasha menjadi presiden pertama dan memindahkan ibu kota dari Istanbul ke Ankara. Yang keenam adalah nasionalisme di Indonesia. Munculnya golongan intelektual di Indonesia turut mempercepat proses berkembangnya rasa kebangsaan. Nasionalisme Indonesia juga berkembang dari diskusi-diskusi terbatas di kalangan bangsawan terpelajar. Para mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan Perhimpunan Indonesia. Mereka mengeluarkan manifesto politik yang menjadi arah perkembangan nasionalisme Indonesia. Adapun di Indonesia berdiri banyak organisasi yang turut mengembangkan nasionalisme Indonesia. Contohnya Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia. Puncak kesadaran nasionalisme bangsa Indonesia terjadi ketika Kongres Pemuda II yang menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.